ini disimpan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah. Jadi yang kita ingat Allah, mari kita bersyukur kepadanya karena pada malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan dan malam Jumat. Malam Jumat atau hari Jumat itu disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, penghulu segala hari. Jadi bosnya rajonya hari itu hari Jumat, karena banyak kemuliaan yang didapat yang ada di hari Jumat. Dan pada malam hari ini kita memanfaatkan kemuliaan malam Jumat ini untuk hadir di kajian rutin kita insyaallah di Rumah Quran Al-Mustamir Menjebani bersama staf dirinya. Nah, kita dengan mengharap keberkahan di malam Jumat dan juga berharap kemuliaan yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa kalau kita dalam satu majelis itu, maka malaikat akan mendoakan kita sampai majelis itu selesai. Jadi makanya kita harus fokus agar apa? Agar doa malaikat itu tidak terputus. Agar doa malaikat itu tidak terputus. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran Junjungan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau adalah manusia suci yang telah menyempurnakan metode penyampaian dakwah Islam, baik konsep maupun metodenya telah disempurnakan oleh beliau, dan juga agama ini telah diakui oleh langit. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai agama. Inna dina indallahi Islam. Jadi hanya Islam agama yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus sering-sering bersalawat kepada Rasulullah SAW. Salah satu bukti paling sederhana kita mencintai beliau, mencintai Nabi itu salah satunya yang paling ringannya itu sholawat. Kenapa? Karena cuma ngomong, cuma mengucap lisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendeknya. Yang paling panjangnya banyak. Itu tahiyat akhir itu sholawat Ibrahimiyah itu juga makbul atau luar biasa terutama kemuliaan sholawat itu. Silakan diamalkan walaupun tidak sholat dibaca tidak apa-apa. Sholawat Ibrahimiyah karena banyak keutamaan di dalam. Jadi karena sholawat itu bagian dari wujud cinta kita pada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita menyampaikan salam kepada beliau, lagi beliau kenal dengan kita sholawat. Karena kita sering menyebut nama beliau. Ini salah satu wujud kita agar nanti dikenal oleh Rasul sebagai umatnya adalah banyak-banyak bersolawat. Tapi tidak cukup dengan solawat karena masih banyak ajaran Nabi yang lain. Jadi kadang kita selalu terpaku bahwa banyak solawat, rezeki datang, sedekah, rezeki datang, utang lunas, solawat Jibril, utang lunas misalnya. Jadi kita hanya fokus pada solawat tapi tidak begawi, sama kan menghasilkan ibarat itu. Jadi solawat itu ada keberkahan di dalamnya, ada keutamaan di dalamnya, tapi juga harus kita barengi dengan usaha atau ikhtiar dalam melunasi hutang itu. Kemudian beliau juga manusia, kalau bahasa Arab kan membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Terang benderang caman. Ini lagi ada lampu banyak, ada lampu jalan. Kalau dulu di Mekah ada lampu jalan, ayo RCA berarti di sana di Mekah itu berjalan lintas juga mungkin Jakarta. Apalagi ada lampu jalan, apa itu yang dimaksud dengan terang benderang? Kemudian
Beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Apakah dulu tidak ada ilmu pengetahuan di zaman Nabi? Ada. Bahkan banyak orang pintar di zaman Nabi. Jadi yang dimaksud bodoh itu apa? Yang dimaksud bodoh itu adalah mereka tidak mau menerapkan aturan-aturan yang benar. Karena mereka menyembah sesuatu yang itu tidak bisa ngasih pertolongan sama mereka. Dia nyembah batu, nyembah patung, nyembah ini roh nenek moyang segala macam. Padahal mereka tidak bisa memberikan pertolongan. Munasir apa lagi? Munasir banyak yang utang lagi aja. Nah, mesin patung yang terbuat dari emas misalnya, berutang. Mesin patung yang terbuat dari perunggu yang agak murah. Ya kata dia masih utang. Tapi akhirnya pernah dengar kisah bahwa buat patung dari bahan makanan, apa tepung atau gandum. Kalau lapar dimakan, apa namanya? Patung tadi. Nah itu yang dimaksud dengan kebodohan. Bukan bodoh itu yang kalau ya udah baca matematika bukan. Mereka semuanya bebas. Cuma menyembah sesuatu yang memang tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Jadi gitu. Pada malam hari ini yang kita bahas materi yang akan kita bicarakan, kita akan ngobrol perkara Islam ngopi. Ini pertemuan yang kedua pasca Ramadan. Kemarin dengan Sapa, kemarin dengan Kak. Semoga istiqomah. Aku bahasan kita kalau dia tadi itu. Dewasa itu pilihan. Dewasa itu pilihan. Sudah dewasa belum? Sudah. Maksudnya sudah dewasa gitu. Rahmat, ya bubar ya, dewasa kan lebih. Itu langsung tutup di majlis itu orang-orang. Bahasa anak-anak. Dan dewasa itu apa? Apa gitu? Dewasa. Dewa dan sa. Dewasa adalah 18 tahun ke atas. saya sudah besar Kak, badannya. Dewasa apa kan? Pola pikir. Kuman. Dewasa ada jakung Kak. Caranya malah berubah. Soalnya orang membahas Kak. Dewasa. Apa? Paling itulah yang ada pikiran kita. Orang dewasa itu besar. Kalau bisa tumbuh berkumis, bulu keweknya mulai tumbuh, ya. Kemudian sering jerawatan, sorong ngebas, ya. Macam-macam yang kadang ada dalam pikiran kita tentang dewasa. Tapi apakah kalau kita sudah tumbuh jagung, tumbuh kumis, bulu mato, kalau bulu mato kecil, bulu hidung. Bulu hidung masih kecil tidak keluar ya, sekarang bisa keluar ya, panjang-panjang. Apakah itu disebut sudah dewasa? Ada yang ngomong dewasa itu, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Saya ngomong please deh, aku tuh udah dewasa, aku udah bisa ngatur hidup aku sendiri loh. Kadang-kadang dilatih dengan mamba. Di mana dia maghrib balik, atau dia bisa balik, jangan banyak yang main, kayak gitu. Aku udah besar, 4 tahun atau 5 tahun baik mana dulu. Ada nggak seperti itu? Ada yang itu, jangan rokok, aku udah besar, hanya dengan rokok misalnya. Untuk nabok. Aku tuh belum tahu. Jadi gitu. Jadi dewasa itu. Nah, maka kadang orang itu walaupun dia sudah besar, badannya sudah tua, usia sudah tua, belum tentu dia itu dewasa. Karena dewasa itu adalah pilihan. Kita jadi tua itu tidak dikasih pilihan sama Allah. Kita nak berjerawat tidak dikasih pilihan sama Allah. Pokoknya pada kan jerawat dan apa. Jadi tidak kan ancaman ya Allah, aku tidak glowing tua atau misalnya. Tidak kan lah, tidak bisa. Tapi kalau tua pasti, ya. Bukan, kalau dewasa itu ada pilihan. Karena tua tadi pasti kita tidak bisa. Aku udah jadi tua ya Allah. Dan kalau Allah hanya kita yang kasih kita tua, ya bisa nolak. Nah, karena semakin tua harusnya semakin dewasa. Karena dewasa itu adalah pilihan. Contoh, kita tidak pandai matematika. Ketika sekolah ujian matematika nilai kita kecil.
Kenapa mengenai kita kecil? Dan baca. Dalam belajar. Nah, belajar itu pilihan atau tidak? Pilihan. Jadi apa yang terjadi pada kita hari ini karena pilihan kita kemarin. Apa yang akan terjadi kepada kita besok adalah pilihan kita hari ini. Kita sudah syukur matematika, dalam belajar matematika, besok ujian tidak baca jawabnya. Karena kita sudah pilih. Ini memang mas, namun itu. Ada yang minta matematika. Ada yang minta matematika kalau biarlah. Sama kayak orang jadi presiden gubernur. Dialah jadi presiden lado, gubernur lado, tentara lado, maling lado juga, lagi koruptor lado. Jadi tak jadi apa segalanya lado. Jadi makanya hidup itu diberikan pilihan oleh Allah SWT, termasuk dewasa kan. Ya. Jadi kalau seandainya kita nyesel misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau karena kita ketinggalan jauh belajar dengan kawan-kawan kita, itu karena pilihan yang kita buat, gitu ya. Jadi ciri-ciri yang tadi itu jakun, jerawat, bulu-bulu macam-macam itu. Kalau dulu belajar masa pubertas ya. Kalau dalam Islam itu tidak ada sebenarnya istilah remaja, tidak dibahas masalah remaja. Dalam Islam itu anak-anak, kemudian dewasa. Anak-anak langsung dewasa. Dua itu. Remaja tidak ada. Kalau istilah psikologi itu ada namanya pubertas. Kalau nengok cewek telah mulai sir, kalau nengok jerawat telah mulai risih, tidak belajar lagi. Baju kusut dikit lah mulai mikir ke gitu. Itu pubertas. Badan bau keringat, malu di jalan depan orang. Malu lah. Kalau ada cewek yang disir, dandanan yang bagus, rapi, posisinya terus. Tapi kalau orang yang emang tidak biasa aja. Walaupun itu adalah sebuah kebiasaan yang buruk, tapi itu menunjukkan karena memang kita tuh sudah beranjak dewasa melalui fase pubertas tadi kalau dalam pelajaran psikologi. Nah di masa pubertas ini lagi tuh mulai diuji oleh Allah, dikasih kepilihan macam-macam. Nak baik, nak buruk, nak nurut, nak indah, nak nurut atau nak melawan dengan omongan orang tua atau nasihat. Dan semuanya itu di masa itu. Karena di masa pubertas itu kita masih labil. Pokoknya kalau misalnya ada yang ngomong abian, masih remaja, masih mencari jati diri. Mencari jati diri itu sehingga akhirnya dia diberikan kebebasan untuk melakukan apapun. Alhamdulillah. Macet tadi ya? Macet. Iya. Kok lagi mana? Ya, jadi dewasa tadi pilihan, maka pubertas itu adalah masa-masa labil kita adik-adik. Sekarang berapa? 16 ya, 17, 14, 15. Kalau usia remaja itu mulai masuk 14. Kalau sekarang sudah merasa dewasa, kenapa merasa dewasa? Karena tadi pembentukan pola pikir. Jadi sebenarnya dewasa itu apa? Dewasa itu apa? Ya. Kita tuh seringkali dikasih pilihan oleh dalam kehidupan kita. Contoh, misalnya kita dikasih pilihan untuk menentukan sesuatu. Pengen hidup gaya Islam atau pengen hidup gaya yang sekarang ini kita lakukan? Pengen hidup gaya apa? Gaya moha kan? Untuk rambut itu gaya rambut itu. Gaya Thomas. Gaya bebas kan? Itu berenang gaya bebas. Jadi kalau kita dihadapkan dua pilihan, pertama kita disuruh milih, ingin hidup dengan gaya Islam atau ingin hidup dengan gaya kita sekarang. Kalau memang kita dalam setiap bergaul dengan kawan-kawan yang hidup dengan tidak biasa sholat, tidak biasa berbakti dengan mutu, mak cibiring kita tidak bantu misalnya, terus dikawin keluyuran baik, tidak peduli, kadang pas lapor baik balik, kadang walaupun lapor dan numpang makan di rumah kawan, ya. Kalau kita bergaul dengan mereka yang seperti itu, maka pilihan kita dari dua tadi, pertama pengen pilih hidup segaya Islam atau segaya bebas tadi, biasanya milih yang gaya bebas.
Kenapa? Karena pergaulan sudah saya itu, dia tidak dapat cerita tentang Islam. Dia tidak mendapatkan informasi tentang Islam tadi. Jadi yang dia tahu dari sama macam anak-anak. Dia kasih tahu ini ada apel, ini ada buah pir, ini ada buah kesemok. Disuruh milih, dia pilih lah buah yang mana pokoknya. Biasanya anak itu milih sesuatu yang memang sudah sering dia makan atau sesuatu yang sudah sering dia tengok. Ambil apel, karena biasanya maknya beli dia apel. Itulah apel yang tadi. Sama cak jajan, dia tahu jajan nabati itu loh mbak. Ke warung pasti belinya nabati lah. Walaupun ada yang lebih lemah misalnya susu bantal real good. Buka kulkas di warung itu ada susu bantal real good, ada Oke ini ada Power F, ada Ali-ali, ada macam-macam ya. Pasti dia milih sesuatu yang sudah sering dia konsumsi tadi. Gitu, aku senang Power F. Yang beli Power F nanti. Nah gitulah kita dalam menentukan pilihan. Jadi kita ini hidup jadi sekarang menentukan pilihan itu dipengaruhi macam-macam. Karena dewasa itu adalah pilihan, maka setiap kita memilih sesuatu ada yang mempengaruhi gitu. Apalah kira-kira yang pengaruhi kita mengambil keputusan. Nah beli HP, ini Xiaomi Redmi 6 biasanya. Ini misalnya iPhone 13 ya. Jauhnya nggak mana ini iPhone 13. Nah, dan pilih yang mana lah kira-kira? iPhone 13. Kalau banyak duit, nah itu tadi tuh. Kenapa? Karena ada yang pengaruh kita membuat pilihan tadi yo. Kenapa kita milih iPhone 13? Karena punya duit. Itu yang membuat kita memutuskan memilih iPhone. Kalau udah kata duit, jadi cuma ada sekian, nggak ada yang beli ya. Redmi 6 nya yang paling harganya tidak nyampe 2 juta, 1,5 juta tidak nyampe. Jadi yang penting punya HP. Karena apa itu yang mempengaruhi faktor, mempengaruhi kita memilih, menentukan keputusan kita. Sama aja sekolah kemarin. Ngapo masuk SMA 7, ngapo masuk SMA 4, ngapo masuk SMP 3, ngapo masuk SMP 8, ngapo tidak sekolah juga. Ada pilihan, ada yang pengaruhi kan? Masuk SMP 3, ayo, ya SMP 3, ayo dikit yang orang keputusan, ayo SMP 8 kan orang. Akhirnya masuk SMP 8, ini SMP 4, dari rahmat dari dusun. Ngapo nak jauh-jauh ke apa dekat SMA misalnya sekolahnya? Mungkin pikirannya ayah nak buka pikiran juga. Selama ini sekian tahun di dusun misalnya apa nak keluar kota juga biar keluar kota, keluar dusun juga biar tahu keadaan di luar aja. Jadi ada yang mempengaruhi kita dalam menentukan pilihan. Datang ke sini juga pilihan. Bisa nggak karena ada agak capek atau insya Allah nggak lesu dikit badannya semuanya. Ayah. Dan apa dan enggak padahal cuma lesu biasa ya karena jadi kan. Kalau memang nak datang ke pilihan itu terpengaruhi dengan tadi niat kita datang, niat kita tadi. Itu yang terjadi maksud setiap kita menentukan pilihan itu ada yang mempengaruhi. Itulah bukti kita itu dalam fase kedewasaan. Kayak kalau di buku ini ada 5 lah. Pertama ada diri sendiri. Ya, faktor diri sendiri lebih terkait dengan pemahaman tentang mental block. Kadang kita tuh sudah ngerasa bodoh. Kalau orang sudah ngerasa bodoh, maka dia nak diajak apa baik, nak diajari apa baik, dia merasa baca tuh. Kayak aku yang bodoh, aku tidak paham aku. Padahal tinggal belajar mudah sebenarnya. Sama matematika itu. Matematika itu kepanjangannya apa kira-kira? Matikan lah. Apa sih? Sudah di SMP sama 7 itu ada sama. Matematika. Apa sih? Matematika kan makin tekun makin tidak karuan. Kalau yang belajarnya tidak serius, belajar serius matematika pening malah tambah stres. Menyungsing. Ya Allah, kata matematika ini ya. Akhirnya dia menyontek terlalu nyuntik. Karena kita sudah membentengi diri kita bahwa kita ini orang bodoh, sama kayak dakwah lah kau tuh
walaupun satu ayat kata Rasulullah sampaikan dari walau satu ayat pun masih banyak dosa. Jadi dalam diri kita selalu diblok dengan dosa-dosa kita tadi. Seolah-olah kita ini tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Karena tadi, dosa banyaknya, tidak layak aku ngajak orang sholat, tidak layak aku. Akhirnya semakin lama dia tidak layak ke diri kan. Akhirnya semakin jatuh dia ke dalam jurang kebinasaan, dalam kesesatan atau kemaksiatan. Walaupun kita ini banyak dosa, yang namanya kebaikan itu tetap wajib kita lakukan. Jangan sampai banyak dosa terus kita kewajiban-kewajiban yang lain itu tidak kita kerjakan. Jadi jangan merasa diri kita harus jadi malaikat dulu baru kita menjadi malaikat. Ngaku ini bumi lepas di surga baik lah. Bukan di bumi lembur, lagu, korupsi, saling jatuh ke saling ini saling itu. Mending kita di surga baik kalau memang kita sudah jadi malaikat. Ngapain kita nak ngurus kehidupan manusia di bumi aja. Jadi karena kita guru inilah kita memperbaiki diri dengan ngajak orang untuk berbuat baik. Kemudian kedua faktor teman. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Kalau kita sering bergaul dengan kawan-kawan yang ngajak pada keburukan atau teman toksik. Teman toksik itu salah satu cirinya kan kalau dia butuh dan cepat ditolong. Nah itu toksik. Giliran kita butuh banyak alasan. Ain dah ini, ain itu, ain hujan, ain mama aku datang di rumah. Misal, ini banyak alasan. Ain katanya motor kak. Padahal dia ada tiket rumah kan jalan kaki bisa ya. Kenapa teman-teman masih kira, pun aku tolong aku ya aku ini. Lagi tuh katanya motor, amin jemput bapak kau di rumah. Jadi kalau dia yang perlu ya, memaksa kawan dia jangan pokoknya harus tolong aku. Nah itu kawan toksik. Giliran dia butuh bantuan, giliran kita butuh bantuan, banyak alasan. Aku baru balik, kayak dibaca chatnya WA nih. Kan biasanya kita ada WA kan ternotis kan, sudah terbaca dikit kan. Ayo minta tolong, tidak bisa dibaca. Langsung buka WA, klik, tahan, hapus. Tidak dibaca WA. Pernah? Dicenteng biru galau. Kalau centeng biru ketahuan sudah dibaca kan. Kalau centeng biru ketahuan sudah dibaca. Padahal kan notif WA masuk. Iya sih. Keluarlah di sini kan. Bisa minta tolong nggak? Bisa tulisannya baru bisa minta tolong nggak sih dia? Buka WA-nya aplikasinya. Langsung tekan. Hapus langsung. Tidak dibacanya lagi. Minta tolong kamu lagi itu lagi. Nah tahu sih. Nah kalau tengok dulu kan. Tolong apa dia itu? Selagi dalam batas kemampuan kita, tolong. Kalau yang mau baca, jangan sampai kita sebenarnya bisa nolong dia, tapi kita tidak mau. Itu toksik. Cuma sekedar ngawani kemana ya, nah ada baca. Misalnya, walaupun keadaan kita cek. Karena menyenangkan saudara itu sunnah. Kemudian tadi faktor kawan tadi gitu. Kalau kita bergaul dengan orang cewek, mau jatuhkan gosip. Kawan toksik itu adalah gosip, ngomongin wong. Amun berkumpul dengan kita, ngomongin kawan kita. Amun dia berkumpul dengan kawan kita, dia ngomongin kita dia. Jadi saudara. Tidak usah dikawani, maksudnya bukan berarti dimusuhi. Maksudnya adalah orang seperti itu tuh berkawan jangan lain ketiga. Jangan sekedar lain. Sekedar baik ketemu bicara teguran. Jangan sampai lengos. Padahal Rasulullah menyatakan tabasumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Walaupun hanya sekedar menampakkan wajah yang berseri-seri di hadapan saudara kita ya, itu adalah bagian dari sedekah. Walaupun kita tidak senang dengan dia karena perilaku dia buruk, sifatnya buruk, tetap senyumin aja. Kan tidak mahal senyum. Atau tidak capek juga, cuma sekedar senyum. Mana dia bisa tidak lewat. Mana punya orang kesana lagi, tolong aku ki. Katanya mau ada lagi dia nyoba kalau lagi. Nah, vaksin dia kan. Tapi berjalan mereka luar biasa. Yang ketiga, faktor selanjutnya adalah keluarga. Keluarga adalah salah satu sekolah kehidupan. Bisa jadi kita seperti sekarang ini karena dibantu oleh keluarga kita. Bisa jadi. Ngapa kita mungkin rajin ikut kajian? Karena orang tua tidak pernah melarang kita untuk ikut kajian. Kenapa kita jadi agak susah ikut kajian? Karena orang tua banyak khawatir. Dia nggak ngaji ke sana, masuk sesat mulu, masuk ajaran radikal teroris mulu kalau lagi. Dan di rumah tunjuknya HP, belinya kuota sekian puluh giga.
akhirnya rugi udah sekian puluh giga terus habis seminggu pasang wifi akhirnya kan pasang wifi ngajak kawannya ke rumah beli mau tenang di kamar di kawin dia ribu udah keluar lagi urusan sembahyang indah ini indah makan lupa sampai keluar rumah lah gue cek kuning kena penyakit hepatitis Beri-beri. kena sedikit biri-biri kan nah itu aja jadi keluarga itu mempengaruhi kita ini sekarang kalau keluarga makanya dalam saya ngomong keluarga bapak orang tua militer ya, anaknya biasanya disiplin karena militer itu jarang lah yang malas-malasan bisa tahu aku ya. Mungkin nggak tahu sih kalau ada yang malas-malasan kalau militer itu disiplin bangun pagi kakak tuh kalau bapak tuh bukan militer tapi pernah tes militer lulus cuma tidak diberi izin oleh orang tuanya untuk jadi tentara jadi kalau bangun di subuh tidak bangun seret muncul tapi terbangun lagi kan badan tergerak tidak cadang mau buka mata langsung melek nyawa terkumpul bangun dulu kalau didikan disiplin Baik aja. lah, cuma ngomong satu. Atau kalau lagi ngumpulin nakal itu bukan tarik, tegak langsung. Lagi tidur angkat tegak. Oh iya. Nyawa nyasar kemana-mana lagi kan. Banyak gitu. Oh iya. Ya, salah masuk orangnya. Sama masuk ke kawannya. Jadi punya dua pribadian nih. Itu keluarga. Jadi keluarga itu membentuk keadaan kita sekarang. Makanya kadang pengaruh banget. Gak usah kesana lah kajian, gak usah lah kajian bersama-sama kayak jadi teroris. Gak usah lah ketemu dengan Kak Imin tuh dia tuh wong ini wong itu. Jadi ngomong khilafah baik, khilafah itu dilarang ini itu misalnya. Itu terjadi akhirnya orang tua melarang anaknya ikut kajian. Sampai akhirnya anaknya ya sudah wong tua boleh tidak nyuruh. Hanya sibuk dengan aktivitas-aktivitasnya yang tidak ada manfaat. Kemudian keluarga, masyarakat juga mengaruhi di mana tempat kita tinggal itu mengaruhi kebiasaan kita. Sama-sama paham lah. Kalau di sana biasanya tukang sabung ayam, bila kita ngomong dia sabung ayam itu tidak boleh, itu berdosa banget misalnya. Ngomong sabung ayam, tahu pokoknya. Karena sudah menjadi budaya di masyarakat. Akhirnya kita ikut jadi tukang sabung ayam. Kita jadi tukang potong kalau ayam mati. Berapa banyak? Sebanyak 2 banyak. Sabung aji, sabung pisau udah ya. Kalau dulu ada dekat rumah tuh, ada sabung ayam dulu masih kecil sekali, masih belum sekolah. Sering melihat menonton orang dewasa itu menyambung. Jadi di mana tempat kita berada mempengaruhi keadaan kita juga, mempengaruhi kita untuk menentukan pilihan. Kemudian kelima adalah negara ini. Kenapa negara mempengaruhi? Kalau negara adalah yang punya kebijakan, punya peraturan. Kalau negara tidak ngurus peraturan untuk anak muda, susah. Contoh tontonan. Pokoknya kalau di TV itu tidak kan ada BO, bimbingan orang tua. Kalau saya di bawah ini, bukan open BO deh. R13+. R13+ kan? Apa tuh? Remaja di atas 13 tahun. Cek. Oh gak ada di sana tulisan. Misalnya ada apa ya? Kalau dewasa 18+. 18+. Ya ada yang kalau salah di 18 sampai sama namanya itu bisa tipis ya itu dibuat aturan. Nah kalau memang ingin membuat masyarakat atau pemuda itu benar-benar memilih gaya hidup Islam, channel-channel siaran-siaran yang tidak ngajar ke atau yang menjerumus ke anak-anak muda daripada pergaulan bebas tidak diizinkan oleh negara. Namun saya ada aja, apalagi di YouTube bebas galau, gay diundang, LGBT dikasih panggung, ada macam kan. Akhirnya nih asik juga jadi ngomong dulu. Cakayo ke Jerman deh gitu. Saya Tidak aman itu. beda nonton. Baik pun nonton. Ya, jadi macam-macam. Akhirnya dia belum bully kan. Akhirnya menantang. Kalau saya aku mengundang Miyabi, mengundang Miyabi, gitu. Kakek Sugiono dan ada jadi gawe Anda. Kenapa? Tapi namanya baik. Sudah. itu kan akhirnya
Kalau yang cewek itu udah dipegang oleh negara, maka anak-anak muda itu mendapatkan tontonan-tontonan yang tidak wajar untuk ditonton. Maka wajar kalau seandainya banyak anak muda yang terlibat pergaulan di kelas nanti. Sinetron-sinetron yang ngajak kecewean itu lah menyembur kabur. Sinetron-sinetron yang ngajak ke merebut harta itu lah banyak. Setiap sinetron pasti tujuannya merebut harta. Indonesia. Iya, sama. Azab sebenarnya. Ngecari harta jadi diajarkan tuh nyari duit. Ustadznya menang cuma di ujung ya, ketika dapat azab. Diundang. Dapat azab, kalau ustadz doain ustadz, didoain ustadznya langsung mati. Dan selesai itu ceritanya, ya asik nih ya. Gitu. Jadi itu tadi negara memiliki peran penting untuk menentukan kita memilih baik atau buruk. Itu negara juga berperan penting karena mereka punya aturan. Soal tempat lokalisasi ya, tempat pelacuran itu. Korupsi ya. Oh, Korupsi ya. Pak, enggak tahu apa. Enggak tahu lah. Misalnya yang jadi meninggal yang kemarin di razia di Pakusi. Kalau negara memang mengatur itu tutup total. Cara caranya merawat para pekerja seks komersial itu agar mereka memiliki penghasilan yang halal segala macam. Pasti negara itu akan memikirkan itu, tidak cuma tutup dan memang biar ke nyembur-nyembur di jalan aja. Serang anaknya yang bocor. Korbannya udah kecil. Remaja-remaja yang digoda-godai. Ternyata kan yang pas dirazia kan banyak juga remaja di situ kan. Iya. Masih muda-muda datang ke daerah itu. Jadi bagaimana negara akan mengurusnya? Pasti kalau dia cewek, dia dicari ke laki. Ya udah. Jadi Siapa yang kalah? siapa yang galak? Siapa yang galak? Iya. Siapa yang galak kan dia? Jadi kan Hancur. lajur ya lah. Kalau lajur aku masih bagus barangmu. Jadi gitu mempengaruhi kita. Pertama tadi apa? Diri sendiri. Kedua adalah teman, ketiga keluarga, keempat masyarakat, kelima negara. Punya peran penting untuk kita menentukan pilihan. Apa dewasa itu adalah pilihan. Kalau anak kecil dia sudah bisa milih, masa kita sudah tidak bisa milih. Anak kecil tahu mana yang pahit, mana yang manis, mana yang lemak, mana tidak lemak, tahu kan? Untuk bidang itu ya memang tahu. Tapi anak kecil itu tidak tahu mana yang perlu dia lakukan atau tidak. Yang tahu ini yang dia lakukan itu yang senangnya dia weh. Main api itu buruk sebenarnya, tapi kalau dia suka yang api netes-netes semut nanti bakar bekas gantungan plastik, gantungan baju plastik dengan dibakar, netes semut nih. Dia senang, padahal ini buruk sebenarnya kan kena kaki lu bro. Itu yang terjadi. Maka semakin kita hidup itu semakin tumbuh, tidak mungkin tidak ada yang tidak berubah, pasti berubah. Kalau ketemu dengan teman SMA kakek kamu tamat sekolah, ketemu dengan kawan-kawan dulu, atau ketemu kawan kamu, enak berubah nih yang sekarang. Lah iyo lah aku nilai berubah. Tidak kan udah satu dulu baik, ingusan, bau badan, misalnya, tidak mungkin aja. Sekarang sudah agak lagi, malah tahu perawatan. Apa kalau biar belum skincare dulu, glowing tidak ada kan? Kalau ada skincare yang bagus, tolonglah dibagi. Penampilan itu penting, maksudnya penting itu perlu. Karena kalau di kami dulu belajar pelatihan itu, kesan pertama itulah yang menentukan. Kalau menengok itu lah kendal, ada aspek. Khususnya misalnya kita pegawai marketing, muka kendal, tidak rapi, mana olah Produk kampung. makanya penampilan itu penting menjadi bagian dari membangun kesan pertama. Makanya aku sekarang belaga-belaganya. Biar cepat dapat. Lain. Tujuannya lain ya. Ya, aku memang tadi dulu sudah belaga. Kalau cantik lah lain cerita. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau seandainya kita sudah dipengaruhi oleh tadi, terus kita bisa memilih sesuatu yang benar, kita memilih Islam sebagai gaya hidup, maka Allah akan mudah ke kita.
Maka di sini Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau kita sudah bertekad untuk berubah jadi baik, maka bertawakal sama Allah, serahkan semuanya sama Allah. Pasti Allah akan pertemukan kita dengan kawan-kawan yang baik. Kalau kita nggak baik, masih bergaul dengan yang buruk tadi, bisa jadi kita ikut lagi. Kawan yang buruk tadi apa kita tinggal ke gak ada. Mereka tetap menjadi bagian dari orang yang pernah mengukir sejarah kehidupan kita pada keburukan. Tapi bukan berarti kita menjauhi mereka. Tetap kita kawani. Ayomi. Kita kawani, kita temui, kita ajak ngobrol juga. Tapi ketika dia sudah ngajak kita pada masa lalu yang buruk, jangan kita ikuti atau ulangi. Cuma apa kita sama yang ikut ngaji terus, datang sana, mobil kita, asik dewa, berbuat tahun, lama dan tetap sehat kita. Jadi tak kepala malu. Kalau bir yang memabukkan itu lain cerita. Apa yang memabukkan? Aku merah. Oh, itu enak. Apa? Allah. Anggur beras ketan. Tapi jadi minum tapi kayak mabuk dulu. Tua. Jadi itu dewasa. Dewasa itu kalau dalam Islam dewasa itu untuk kita adalah memang orang yang sudah balik. Kalau sudah balik itu adalah disebut sebagai dewasa. Maka dalam Islam itu tidak dikenal istilah remaja. Yang ada anak-anak dewasa. Ya. Kemudian ada di sini Rasulullah SAW bersabda, Rufi'an qalamu an thalathatin anil majnuni maghlubi ala aqlihi hatta yufiqa wa 'anil na'imi hatta yastayqiza wa 'anil sabiyyi hatta yahtalima. Diangkat pena tidak dikenakan kewajiban, diangkat pena tidak dikenakan kewajiban pada 3 orang, yaitu orang gila hingga berakal, orang yang tidur hingga bangun, dan anak kecil hingga ihtilam. Nah, anak kecil hingga ihtilam, ada anak kecil sampai dia mimpi basah kalau yang cowok, mimpi diguyur air gitu. Ya. Kemudian kalau seandainya aku ini tidak mimpi basah, misalnya di pembahasan fikih Ustaz Syed Al-Jawi itu salah satu ciri orang itu sudah mukallaf ya, sudah dibebani hukum. Kalau seandainya dia cowok, dia tidak mimpi basah, tetapi dia sudah produksi sperma dan bisa mengeluarkan sperma sudah keluar, walaupun dia tidak melalui mimpi basah, berarti dia sudah masuk dalam balik. Dia sudah mukallaf, sudah dibebani dosa. Maka itu yang sudah mimpi basah itu harus segera ditangani. Makanya kadang anak-anak itu kadang kalau sudah merasa itu malu cerita dengan orang tuanya. Karena dia sudah ada rasa malu ya. Sebenarnya kalau cerita baik ya dibimbing sama orang tua yang paham ya. Dibimbing kalau sudah changing ya diajari mandi wajib atau mandi. Makanya saya tuh kalau di rumah tuh ngomong adik-adik remaja tuh yang sudah 12-13 tahun sudah mimpi basah belum? Sudah kan? Belum. Sudah keluar sperma belum? Halus itu sperma. Sudah keluar mani belum? Diam kan? Mandi wajib baca tak? Baca. Nah, diajari mandi wajib. Kenapa? Karena kalau tidak bersuci, tidak sah segala ibadat ini. Ini nih saksinya. Sudah ini yang korban kali ini. Mandi wajib sudah, alhamdulillah. Kita berkumpul, berkerombol, pergi mandi wajib. Tadi kan kalau sudah balik tadi kalau sudah basah tadi sudah keluar sperma, tidak mandi wajib, tidak melakukan toharoh dengan baik, ibadahnya bukan tidak diterima, tidak sah. Malah diterima kalau dia tidak sah. Kak, banyak. Gimana kalau sudah ihtilam atau haid? Kalau cewek haid ya, tapi kita di sini cowok galau. Tapi tingkah lakunya masih kayak anak kecil alias belum dewasa. Macam mana? Dia diam ihtilam, dia mimpi basah. Kalau cewek sudah ini, tapi dia masih budak kecil. Apa? Karena dewasa. Jadi orang tua itu pasti. Karena kita tidak bisa nolak. Tapi dewasa itu pilihan. Mana masih banyak orang tua yang nonton kartun. Memimpin nonton kartun.
Ada dia latuh masih baca komik Shinchan, komik anak-anak. Mana? Ada yang itu. Jadi kenapa? Karena dewasa tadi pilihan. Ada yang belum ikhtilaf karena kalau dewasa nih ya sama cerita itu. Jadi belum ikhtilaf tapi sudah dewasa itu tadi pola pikir. Ini yang disebut dewasa di sini karena secara Islam memang orang yang sudah masuk kategori dewasa itu adalah yang sudah ikhtilaf. Sudah ikhtilaf. Ada juga yang sudah ikhtilaf tapi dia gilo. Dewasa ada dia. Mungkin dewasa usia ya. Dalam pikiran enggak, mau gilo. Tidak tahu mana baik mana buruk kan? Tidak tahu, tidak bisa pilih. Wong gilo itu bisa milih kan? Bisa. Apa yang pilih? Nyarinya. Kalau pagi nari pilihnya. Kilo gaji itu. Ya, Ya itu kilo gaji. Saya belum pernah nih. Jadi sampah-sampah itu dipilih-pilih. Wong gilo milih sampah, dia milih makan yang lemak. Ya karena itu bagian dari kebutuhan naluri. Kada pada masalah benar salah, terpuji tercela dia tidak bisa menentukan. Karena dewasa itu kesana tuh benar salah, terpuji tercela terkait dengan perbuatan atau amalia. Tapi kalau masalah naluri makan itu ya dia pilih ya walaupun dia gilo, aman basi dimuntahi juga lah sama dia kan. Dapatlah jalan ngolek sampah, dapat roti bakar, manis dimakan yo masih lemak, aman basi itu lepehnya. Ya, jadi seperti itu. Contoh terpuji tercela baik buruk gitu lah sama. Telanjang itu baik nggak? Enggak. Kalau di jalan ya, kalau di jalan telanjang di jalan-jalan itu baik nggak? Enggak. Tercela atau terpuji? Salah. Tercela. Tahu nggak orang gila itu kalau itu tercela? Enggak. Nggak tahu. Yang tahu ya gini dia berjalan sehat. Tapi kalau di pantai kan? Tapi kalau di pantai banyak. Berarti dia bilang di pantai berarti. Jadi gila. Itu tadi Dia kan jalan kan. bisa jadi dari segi bergila ya. Dia tidak bisa membedakan mana baik mana buruk karena syarat orang ibadah itu kan berakal. Orang berakal itu adalah paham mana baik mana Buruk. mana buruk kan. Bisa jadi orang yang dimana tadi tuh yang buka-buka baju dan kawan itu bisa jadi lah masuk kategori Macam dulu. Majnun. Ya. Jadi kalau sudah dewasa biasanya ngapain? Main HP. Main HP. Sholat kan. Sholat. Lepnya. Sholat ya, sholat DML. Sholatnya virtual ya. Ada aplikasi game sholat. Asal lagi ngomong, sholat di masjid. Dan sholat belum sudah di mana? Online. Oh, ada sholat online kan. Tidak tahu kalau nggak ada aplikasi game sholat. Berarti itu masuk gilo untuk aplikasi game sholat. Tidak tahu mungkin untuk pendidikan. Haji online. Haji online. Coba masuk. Tahu kan dari jalan jauh. Haji dari. Haji dari WD kan ya, yang bawa ikan karang yang berwita. Ini rumah. Jadi kalau dewasa ngapain? Ngapain? Nah, belum di pasar kan ini. Kenapa? Gimana masa depan? Menata masa depan. Dewasa itu kalau dalam pengertian dalam KBBI bukan dalam KPI ya. Apa kalau KPI itu? Komisi penyiaran. Penyiaran, komisi penyiaran. Dewasa itu adalah adegan dewasa. Jadi kalau di TV dimanapun kalau ada adegan dewasa atau hal-hal yang menjerumus pada kegiatan kedewasaan itu disensor. Sebenarnya tidak baju, tidak berlano, disensor. Ada kemarin tuh film apa tuh Doraemon, Shizuka itu disensor deh kan. Pas dia adegan apa gitu. Tengok di TikTok apa di YouTube. Terbang roknya pada saat atau dia pakai baju renang ya. Shizuka itu kan masih anak-anak kan di film ini. Masih anak-anak, kartun juga pakai baju bikini berenang itu apa roknya terbuka. Disensor itu. Ya, itu di blur. Kan Di blur. Ya. Di blur. Bukan mukul cowok yang di blur. Mukul sukanya di blur. Bingung bisa. Jadi itu
Kenapa? Karena memang sekarang tuh pornografi itu tidak cuma di wujud fisik manusia nyata, tapi juga dalam gambar-gambar yang disengaja dibuat ada pornografi. Ini itu kadang disensor. Masalah ada? Ya tidak. Bagian dari edukasi juga. Ya. Soalnya walaupun itu bentuknya kartun dan di anak-anak, walaupun masih anak-anak yang di toko itu sesuka, karena dia menunjukkan kalau dalam pandangan Islam dia bukan aurat. Khawatirnya ada anak-anak itu ngikutin gaya itu. Nah sekarang banyak juga kalau ke pantai kan, orang tuanya muslim, anaknya masih kecil 5-6 tahun itu dipakai baju itu ke pantai. Secara tidak langsung sudah mendidik anak itu kalau ke pantainya ke baju itu lunas ya. Sampai besar. Sampai besar ya. Dia jadi ini kebiasaan dengan pakaian-pakaiannya yang seperti itu. Jadi ketika dewasa itu pilihan, dengan pilihan itu kita bisa menjadi mampu untuk membedakan mana baik mana buruk. Karena ada dari sekalian kita itu diberikan oleh Allah hidayah. Hidayah itu ada banyak kali, ini ada 4 kalau dijelaskan. Bahwa manusia itu apa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam surat itu ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka itu ada hidayah, ada 4. Ada hidayatul wujdan, naluri, ada hidayatul hawas, alat indra, ada hidayatul akli, hidayah akal atau berpikir, kemudian ada hidayatul din, taufik atau din atau agama. Ada 4 itu. Kita naluri seperti yang dijelaskan bersama minggu lalu, kita punya naluri mempertahankan diri, naluri untuk melestarikan jenis atau keturunan, kemudian naluri untuk beragama, itu sudah jadi hidayah. Makanya ada yang kawan mengatakan, kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah, maka Allah itu Tuhan yang tidak adil. Ya. Nah, Allah itu Tuhan yang adil kalau dia sudah ngasih hidayah. Maka dari itu Allah sudah memberikan kita hidayah yang luas, yang banyaknya. Tinggal kita nak ngambilnya apa? Atau tidak? Nak ngambilnya atau meninggalkan hidayah tadi. Dikasih Allah alat indra, ada sepeda tak? Coba nyatanya. Iya, itu lah. Apa tulisannya tadi? Wah. Coba apa ya? Apa? Organ vital laki-laki apa? Jantungan, ginjal. Ya sudah dapat informasi. Masih ingat dulu. Bukan Kemarin anak. tuh ngisi di Kan ada tuh. ke salah kasih pertanyaan. Dulu kemarin tuh ngisi di sekolahan di tempatnya di kelas IPA. Kalau IPA tuh hasil yang bukan IPA juga. Nah gitu. Alat reproduksi ini segala macam ciptaan Allah ya. Saya tak panggil. Siapa yang juara umum di sini? Jelas ya. Ini nak kan malu dia, saya kan juara umum itu sih malu ya. Ini nak dari maju sih kok. Gambarkan organ vital laki-laki. Nanti aku kak. Ada nama ada sopan belakang, ada sopan apa? Gambar kan deh. Gambar. Jauh lo itu. Apa itu kata? Ya pas lagi kan. Ada nama kak ada. Kenapa? Ya nanti gambar itu apa? Belum. Belum ini. Belum pendek kemana-mana bawa kalau itu kan. Gambarnya itu. Jadi yang pikir kenapa kita kalau kita disebut organ vital laki-laki, bayangannya ke sana. Kenapa? Karena memang mindset kita ya, otak kita ini, pikiran kita ini sudah dijejeri yang ngomongan situ. Yang tahunya kita organ vital itu, yang tahunya kita organ vital itu, cak itu bentuknya. Dan ternyata organ vital laki-laki dan perempuan itu sama. Jantung, ginjal, hati, apalagi otak. Itu organ vital loh. Rahmat IPA IPS. Nah, bukan rahmat aja. Salah kecil ya kan. Kecil. Aku lupa. Saya jawab juga sama Fred. Dia lupa kalau apa kau nyela. Cuma ada saya dijawab. Jadi gitu ya. Jadi pola pikir kita itu terbentuk karena tadi ketika kita ingin mengambil keputusan dibentuk karena 5 faktor tadi. Pertama faktor diri sendiri,
kedua faktor teman, ketiga faktor keluarga, keempat faktor masyarakat, lima faktor negara. Jadi dewasa itu adalah, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Karena kita sudah tadi sudah dewasa, sudah berarti harus banyak memilih, pilih baik, pilih buruk, gitu. Terpuji tercela, silakan dipilih. Ya, nak milih yang mana? Karena dewasa itu sudah terkait dengan pertanggungjawaban. Walaupun misalnya aku nih milih ada terpuji tercela, kita milih yang tercela, apakah kita tidak dewasa? Tetap kita tuh dewasa. Tetapi sebagai seorang yang dewasa, kita harus siap menerima atau mempertanggungjawabkan setiap pilihan kita tadi. Bukan berarti kalau kita milih buruk terus kita disebut sebagai orang yang tidak dewasa, tidak. Kita tetap dewasa karena kenapa? Karena kita sudah mampu memilih, sudah mampu berpikir dan juga siap menerima resiko dari apa yang kita pilih. Itu orang dewasa. Dewasa itu siap menerima resiko dari apa yang dia pilih. Balik malam dimarahin maknya, siap menerima resiko. Itu sudah bisa disebut dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya akan sampaikan pada kesempatan yang berkah ini 50 menit. Tidak 60 menit. Kan jadi jam 8:30. Kira itu jika ada hal yang didiskusikan, ditanyakan, disilakan. Dan ini boleh dinikmati karena materi sudah selesai. Saya akan nanti dinikmati dan pertanyaannya boleh. 3 hal yang tidak boleh ditanyakan: jodoh, rezeki, dan mau. Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kanjeng Menurut Aku kamu ini masih pikir, nunggu yang nanya masalah ini kamu. Iya. Boleh dari mana? ya, salah. Nanya masalah. Iya, itu Besok ya Nanya itu masalah itu nah. Pas kita sholat kan jadi masbuk enggak? Nah terus umpamanya kita datang sholat itu kan sholat maghrib kan, kita datang sholat pas rakaat kedua. Nah kita ikut itu kan, tahiyat awal ikut imam, terus pas tahiyat akhir ikut imam itu bacaan tahiyat itu sampai awalnya apa sampai akhir? Oh, bahasa ayat akhirnya ketika di Ikut imam. Itu kalau kakak ya. Karena kita sudah tahu itu dari akhir imam dan imam itu diikuti, maka baca sampai akhir. Nanti video lagi. Iya. Ya kadang bingung gitu. Sama teman sempat tanya kita masalah rakaat kedua, terus imam sudah duduk tahiyat akhir, kita belum selesai. Apakah kita duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir? Kalau kakak kan ngikutin apa namanya hadis bahwa imam itu harus diikuti, ya pemimpin itu harus diikuti, jadi ngikuti gerakan imam itu. Walau kalau memang ada yang beda pendapat dengan itu, karena memang banyak itu kawan-kawan itu yang walaupun dia masbuk tapi dia tidak mengikuti duduk tahiyat awal. Siku-siku bawah. Imam itu ada yang paling pasti dalam tahiyat itu salah satu sunnah yang itu sunnah namanya sunnah mu'abbad. Sunnah abad itu sunnah yang penting, yaitu sholawat. Kalau dalam kitab matan Nabi Sujak fikih Imam Syafi'i itu, kalau tidak sholawat dalam sholat maka sujud sahwi. Kalau seandainya kita baca tahiyat akhir, tahiyat awal tadi ya, kita sudah tahiyat awal, kemudian kita ikut imam tahiyat akhir, tapi kita masih ada satu tahiyat lagi belum kan? Sampai sampai sholawatnya. Jangan sampai ketika tahiyat kita tidak baca sholawat. Yang ikuti ketika kajian di kitab Matan Nabi Sujak bahwa ada yang namanya sunnah abangan, ada sunnah yang penting, ada sunnah yang biasa. Nah, sholawat adalah sunnah yang penting. Kalau sholawat tidak dibaca di tahiyat, maka sujud sahwi. Allah SWT. Mati ya. Ada kan sahabat punya pandangan yang berbeda? Kalau secara ini memang kalau fikih terkait itu memang istilah banyak pendapat
tergantung mana yang kita ikuti. Termasuk tahiyat itu kan beberapa ulama seperti Imam Syafi'i memang membatasi antara tahiyat awal dan akhir. Kalau menurut pendapat saya Latif Al-Waidah itu sama, antara tahiyat awal dan akhir itu sama bacaan. Jadi awal akhir itu ya, yang awal itu ya seperti itu, akhir juga seperti itu. Jadi kalau saat termasuk cara duduk, maka cara duduk yang diikuti menurut beliau itu kalau tahiyat akhir imam, sedangkan kita tahiyat belum tahiyat akhir ya sama ikut imam saja. Saat tahiyat kan biasanya tahiyat akhir seperti ini kan, dan seperti ini juga. Memang ada pendapat iftiros kan, pendapat yang seperti ini kita karena kita belum akhir. Nah itu kembali ke pendapat masing-masing kan. Tinggal mana yang diikuti. Kalau mau diikuti yang menyatakan ikuti imam, pada saat duduk ikuti imam, tahiyat akhir ya tahiyat akhir, cara duduk dan baca. Kalau menurut kita mengikuti Imam Syafi'i seperti di kitab Sunan Tauhid gitu, di kitab Safinatun Najah. Nah itu batas tahiyat awal itu batas salawat, sedangkan akhir itu sampai salat berakhir itu kan. Nah itu, nah kalau selama ini yang diikuti yang mana kan? Kalau ikuti yang Imam Syafi'i berarti ya saat imam tahiyatul akhir kita tetap baca batas salawat saja, tidak sampai akhir. Kalau mengikuti Imam Syafi'i. Tapi kalau mengikuti imam lain yang harus sama, yang tidak membedakan antara tahiyat awal dan tahiyat akhir. Bahkan dalam hukum tahiyat awal dan akhir kan beda. Ada yang mengatakan wajib, ada yang sunnah. Kalau Imam Syafi'i sunnah muakkad tadi, sunnah yang diutamakan kalau lupa bahkan sampai sujud sahwi. Kalau nama sunnah kan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Berarti saat rakaat kedua langsung berdiri nggak apa-apa. Kan sunnah. Berarti kan. Nah kalau pendapat yang Abdul Latif Al-Waidah mengatakan wajib. Kalau wajib, kalau ketinggalan sujud sahwi, ya kan? Kalau tidak sujud sahwi nggak sah. Jadi kembali ke pendapat yang dipilih itu tamat saya. Ikut yang mau butuhnya ikut yang Pilihan juga itu. Karena dalam satu bidang fikih itu kalau misalnya tidak boleh beda. Termasuk wudhu itu kan bagian dari sholat ya. Kalau kita ngikuti cara dari mazhab Imam Syafi'i ya dari wudhu sampai sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat ngikuti Imam Syafi'i. Jangan sampai wudhu ngikuti Imam Ahmad, sholatnya ngikuti Imam Syafi'i. Nyambung ya. Dalam satu paket itu sama, Dalam satu ibadah. beda kalau sholat dengan zakat yang lain, sholat dengan muamalah yang lain babnya. Itu tinggal nanti pedang ngomong. Ini kan udah tahu ya. Yang kedua juga udah tahu ya. Bingung. Ikut siapa apa gitu aja ikut guru ngaji be. Guru ngaji dari sholat saya ini kena kuping gitu. Nah, saya ini jangan di pusat, bocor pusat dikit. Baca itu. Setelah belajar sampai besar ini, aduh jatuh baru paham. Ya macam-macam. Jadi ya. Ada yang mungkin Ada yang nggak pakai itu. Ada yang kira-kiraan. macam-macam jadi. Makanya memang hal seperti itu segera kita putuskan dan tentukan mana yang kira-kira yang menurut kita lebih kuat. Soalnya jangan sampai kita mengambil kaidah ngambil fikih itu sesuai dengan nafsu kita paling ringan. Campur aduk. Jadi campuran. Kata Imam Syafi'i suami istri sentuhan wudhunya batal. Kata imam yang lain tidak batal, dan pemakai masa ini lah kalau wudhu Imam Syafi'i tidak batal misalnya. Maka tidak masuk ya. Kalau nggak ada lagi. Kalau fikih ini pembahasannya agak ini, karena kakak bukan di bidang fikih. Cuman kebetulan yang ditanyakan itu sudah dipelajari kan. Kalau saya nggak tahu belum belajar ya udah aja pak. Nah, fikih ini luar sekali. Tidak cukup kita. Umur belajar fikih. Akan luas. Kan ada lagi, boleh. Jelas apa belum? Menuntut ilmu itu kan wajib kan. Saat nanya wajib
materinya belum selesai Jo. Caca ada tahu ya apa soalnya. Ya, sama kayak itu lagi yasinan nggak isya azan mana ya aku yasinan itu wajib enggak sedangkan lebih wajib isya pada kaidah pada masalah itu pertama ada waktu dulu saya jadi dari diskusi dengan salah seorang terkait dengan itu pekerjaan yang pada waktu itu harus kita selesaikan di hari itu selesaikan dulu. Setelah selesai baru kita ambil sholat. Ya. Bukan berarti kita tuh mengingkari pada sholat kita. Soal lagi belajar, ya kita belajar selesai proses belajar itu. Setelah selesai proses belajar, kita sholat. Jadi kesana. Karena pertama sholat itu kan ada dua ya. Kalau sholat tidak tepat waktunya, tahu azan zuhur, azan isya masih di yasinan. Pertama, jawab saya itu tidak pernah tidak tepat waktu kalau sholat isya. Walaupun kita sholat isya jam 11 malam, kita masih tepat waktu. Kenapa? Karena masih dalam waktu sholat isya. Nah yang dimaksud beliau itu mungkin di awal waktu. Memang kita tidak sholat di awal waktu. Jadi silakan kerjakan pekerjaan yang pada waktu itu butuh kita selesaikan di hari di waktu itu selesaikan. Setelah itu sholat sama. Karena menuntut ilmu itu kan memang wajib, tapi ada ilmu itu yang tidak wajib sebenarnya. Kalau ilmu agama, nah itu wajib. Kalau ilmu fisika, matematika, geografi, gitu, bagian ilmu-ilmu dunia pengetahuan alam itu fardu kifayah, bukan wajib ain. Fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada ahlinya yang belajar ilmu itu, kita tidak belajar tidak apa. Tapi kalau masalah agama itu wajib ain, fardu setiap manusia, setiap muslim. Kalau tidak belajar ilmu agama, berdosa. Itu kalau masalah jangan sampai kita benar kalau sholat yang menuntut ilmu sama-sama lain. Karena kayaknya dua hal itu berbeda. Kalau nggak bisa yang apa dan sama kayak dulu di mana antum itu dalam di Palembang ketemu Kiai Amal Kiai Junaid. Ketika kami pertemuan rapat dengan ulama itu azan maghrib. Ketika azan maghrib itu banyak kawan-kawan itu lagi ngumpul heboh. Azan. Kiai lagi ngomong di depan. Jadi Kiai itu ngomong, gua kalau dengar azan malah ribut kan. Kalau dengar azan itu dengar ribut. Masa? Bukan kita tuh tidak akan ketinggalan sholat karena yang pertama yang ngumpul dengan kita tuh orang alim, orang yang paham kapan dia akan nyampe pembicaraan. Karena kita tidak akan mungkin ketinggalan sholat. Maksudnya dalam waktu itu ya, kalau azan itu beda cerita. Kalau sholat, kalau tahu-tahu belum sholat maghrib kita mati kan sama itu urusan Allah ya. Setidaknya kalau kita pas ngumpul itu kita sudah memiliki niat dan setelah ini kita akan melaksanakan sholat maghrib. Jadi kesana. Dan ada yang bisa balik ke rumah makan tidur, tak berhubung. Jadi sudah agak masalah pegangnya tadi baca yasin 3 kali, yasin Falilas. Baca 3 kali yasin Falilas, Agung, istirahat dulu makan kambing, itu lemak dulu kambing tadi. Jadi lewat, kalau subuh. Jadi setelah melaksanakan tugas itu, kemudian kita niatkan untuk ibadah sholat isya setelah menyelesaikan pekerjaan kita. Yang tak paham sejauh ini itu dari salah satu apa lagi tambahkan atau ditambahkan? Ya kalau terkait itu tuh ada di Fikih Aulia. Fikih Aulia itu membahas keutamaan atau pilihan di antara dua hal yang mempunyai seperti tadi yang benturan. Seperti dicontohkan antara fardu ain dan fardu kifayah atau fardu ain dengan fardu ain. Kalau tadi contohnya belajar dengan sholat ya. Nah tadi jelas Ustaz Agus kan kalau belajar itu tinggal belajar apa tidak bisa dipukul rata, semua belajar itu jadi wajib. Ada belajar kalau fardu ain boleh belajar sholat, memang dia wajib kalau fardu ain. Lalu belajar
fisika jadi statusnya jadi fardu kifayah karena sudah ada yang profesor fisika mungkin ya. Jadi statusnya fardu kifayah. Atau belajar yang mubah kan, belajar cara menanam jagung ya kan. Kalau tidak belajar kan tidak dosa gitu. Nah itu jadi mubah belajar. Jadi tidak bisa dipukul atau belajar itu jadi wajib semua. Memang hukum asalnya wajib, tetapi kondisi-kondisi tertentu bisa berubah sesuai apa yang belajar. Sama kita belajar kamera apa jadi wajib, kan tidak jadi wajib. Belajar jadi orang biar supaya dokumen kan, biar bisa memegang HP, atau belajar merakit HP, atau belajar membuat bom. Jadi ada lagi belajar ini bagaimana jatuh cinta ya kan. Akhirnya kan kalau dikurangkan belajar jadi wajib semua kacau ya kan. Ya kalau belajar yang bagus-bagus, lagi belajar cara maling ya kan. Jadi haram belajar ya kan. Jadi memang tidak bisa dikurangkan pertama itu. Kedua, kalau memang benar-benar belajar tentang sanad fikih sholat ya, maka itu wajib. Saat itu azan, dan itu azan tadi sebagai sholat tadi sebagai contohkan, memang tidak semua awal waktu itu jadi wajib. Jadi awal waktu sholat itu keutamaan sunnah ya, bukan wajib. Jadi kalau orang sholat bukan di awal waktu udah dosa kan. Soalnya contohnya zuhur dari jam tandanya setengah 1 atau jam 12:15 waktu awalnya. Saat kita sholatnya jam 2, apakah dosa kita? Tidak, sunnah. Jadi tidak bisa, kecuali kalau sudah jam 3 mendekati asar ya, maka itu jadi wajib. Nah maka itu dibilang-bilang. Nah berbeda saat sudah jam 3, saat itu juga kita lagi belajar sholat ibarat. Sikapnya waktu sholat, sikapnya sedang belajar fikih sholat ya kan, wajib kalau ya kan. Nah jadi saat kalau menurut beberapa ulama, ketika fardu ain bertemu dengan fardu ain, maka cari yang paling urgen. Seandainya seperti sholat, kalau sholat itu tidak segera ditinggalkan, maka akan menjadi dosa sehingga di situ masuk sholat berikutnya. Sedangkan belajar sholat kalau ditunda itu tidak menyebabkan dosa karena saat itu bisa dilanjutkan setelah sholat. Nah, jadi urgenitas antara wajib fardu ain dan fardu ain. Tapi kalau ketika fardu ain bertemu fardu kifayah, contoh dia lagi nyolatkan orang atau mengurusi orang meninggal kan fardu kifayah. Saat itu dia belum sholat zuhur, padahal dia itu lagi mengkafani jenazah. Mungkin satu-satunya orang tahu yang membahas tentang bagaimana menyolatkan atau mengurusi orang meninggal itu di kampung, mungkin cuma dia gitu. Kan jadi fardu kifayah. Nah maka utamakan fardu ain dulu, tinggalkan dulu kan nggak apa-apa, tinggalkan dulu sholat zuhur ya kan. Jangan mengurusi sampai maghrib ya kan, zuhur asar lewat. Apa ini kan ngurusi jenazah fardu, iya fardu ainnya didahulukan dulu. Jadi ketika fardu ain dengan fardu kifayah bertumuran, utamakan fardu ain. Kemudian kalau fardu kifayah sama fardu kifayah tumuran ya, maka didahulukan mana yang urgen lagi. Jadi kalau apalagi kalau sunnah ketemu wajib ya kan, maka dahulukan wajib. Jadi pemilihan-pemilihannya tadi berbagai hal sesuai yang apa yang terjadi pada diri kita. Jadi tidak bisa dipukul rata ya kan. Tentang wajib, nanti wajib kalau kan belum tentu. Nah itu pemahaman saya terkait berbagai benturan-benturan itu yang terkadang memang banyak terjadi ya. Maka kita harus bisa memilah-milih, memahami hukumnya dulu. Fardu itu ada pembagiannya, fardu kifayah, fardu ain, sunnah juga sama. Ada sunnah muakkad, ada yang sunnah biasa, kemudian ada yang mubah, ada yang makruh. Ini utama dari lagi sedikit. Oh, ada ya? Oh, ada, kita akhiri ya. Semoga selalu sehat. Kita semua tetap semangat dalam mencari ilmu, khususnya antara ilmu agama. Mumpung hayat masih dikandung badan, jangan kasih kendor. Kalau kita tua, kita baru tahu rasul yang bahwa
ilmu yang kita pelajari di masa muda ini ternyata bermanfaat. Jangan sampailah tua dan baca sembahyang, sampailah tua tidak tahu hal-hal yang membatalkan wudhu, sudah tua tidak tahu mana yang terpuji mana yang tersalah. Ini berbahaya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Ini kembali ke Ustaz Safa atau siapa yang akan. Soalnya kita akan bahas materi rumus ini. Karena kita angka tidak terputus, tidak terputus jadi agak teratur kebaliknya. Nanti coba dengan buku ini Smart Islam. Jadi memang buku yang sudah dibuat disusun untuk membina kajian remaja Islam atau benar. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kepada majelis.